Selamat pagi pemirsa. Persoalan lama yang seolah tidak kunjung tuntas perihal keengganan sebagian penerima beasiswa LPDP untuk mengabdi di tanah air kembali menyeruak setelah pasangan suami istri penerima beasiswa LPDP yang melupakan utang budi terhadap negara mencuat di publik. Para penerima beasiswa ini berangkat tidak dengan uang kantong pribadi tapi disokong penuh dana abadi pendidikan yang bersumber dari APBN. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 24 Februari 2026 dengan tema menagih imbal hasil investasi pendidikan bersama saya Leona Samosir. Anda juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021-583-9900. Dan pemirsa, begini telah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Sehat-sehat Mas? Sehat, Alhamdulillah. Ini menjadi menarik Mas Kohar ketika viral. Lalu kemudian akhirnya dicari tahu ternyata ada masalah soal pengabdian LPDP dari suami perempuan yang viral. Ya. Pertanyaannya kalau ini tidak viral berarti LPDP yang tidak menuntaskan kewajibannya lepas begitu saja. Bagaimana Mas? Wordinya ya, wordinya bukan LPDP. Penerimanya. Penerimanya. Ya. Nah begini, ini sesuatu yang dua mata sisi mata uang. Ya. Satu dalam aspek positif. Ini berarti momentum. Yeah. Untung viral, kan bisa begitu. Betul. Untung viral dan kemudian ada kesempatan untuk berbenah. Tetapi aspek negatifnya adalah bahwa jangan-jangan ini puncak gunung es. Gitu. Masih banyak yang lain. Masih banyak yang lain yang melakukan hal yang sama, yang belum menuntaskan pengabdiannya setelah mereka lulus, gitu kan. Nah, data kan akhirnya dicari. Ada sekitar sekian ratus yang 400-an yang masih diduga 400-an orang ya 400-an penerima LPDP yang diduga belum menuntaskan masa pengabdian 2N+1 itu. 2N itu maksudnya dua kali tahun masa sekolah. Misalnya S2 2 tahun ya 2N ya 2 kali 2 4 plus 1 5 tahun. Berarti pengabdiannya 5 tahun. Nah, ini adalah kesempatan bagi para pihak lah untuk melakukan evaluasi besar-besaran. Apakah LPDP yang sekarang penerima yang diterima oleh masyarakat itu sudah melalui fase atau pengawasan yang betul-betul ketat. Itu dia. Masalahnya Mas Kohar, apakah kalau nanti, saya tidak terlalu yakin ya bahwa masalah ini pekan depan masih viral. Kalau nanti sudah tidak viral, apakah benar 400-an lebih itu benar-benar akan dicari tahu dan akan dimintakan kewajiban yang kita akan bahas itu, dan pemirsa inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 24 Februari 2026 menagih imbal hasil investasi pendidikan. Menagih imbal hasil investasi pendidikan. Persoalan lama yang seolah tak kunjung tuntas perihal keengganan sebagian penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP untuk mengabdi di tanah air kembali menyeruak setelah pasangan suami istri penerima LPDP yang melupakan utang budi terhadap negara mencuat di publik. Para penerima beasiswa ini berangkat tidak dengan uang dari kantong pribadi, tapi disokong penuh oleh dana abadi pendidikan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Setiap sen uang yang dipakai untuk membiayai tiket pesawat, kuliah, hingga keperluan hidup mereka di kampus-kampus elit dunia adalah hasil pajak dari rakyat Indonesia, termasuk mereka yang mungkin hingga hari ini masih berjuang keras sekadar untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Oleh karena itu, ketaatan pada kontrak beasiswa untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi bukanlah sebuah pilihan karir, melainkan kewajiban moral dan legal yang tidak bisa ditawar. Melihat fenomena yang terus berulang ini, sudah saatnya LPDP melakukan evaluasi fundamental dan mengubah paradigma dasarnya. Bahkan, terapkan penalti yang sangat besar bagi mereka yang mengingkari kontrak, tidak cukup hanya mengembalikan seluruh biaya dan bunga. Sistem seleksi harus dirombak total,
yang lebih berpihak pada anak-anak bangsa yang benar-benar membutuhkan dan memiliki komitmen kuat untuk memajukan bangsa. Selain itu, sudahi pola-pola seleksi yang masih membuka ruang titipan-titipan dari elit-elit tertentu. LPDP juga harus hadir sebagai instrumen investasi strategis negara. Fasilitas beasiswa LPDP harusnya bukan sekadar bantuan pendidikan, melainkan juga sebuah investasi atas pembangunan integral sumber daya manusia yang unggul. Kesuksesan LPDP sebaiknya tidak diukur dari seberapa banyak alumninya yang tembus ke universitas top dunia, tapi dari seberapa besar dampak dan kontribusi nyata yang mereka bawa pulang untuk memecahkan problematika di tanah air. Untuk itulah, penegakan kewajiban kembali ke Indonesia harus ditempatkan sebagai prinsip utama yang tidak boleh dikompromikan sedikit pun. Negara berhak dan wajib menagih return of investment dari para alumninya dalam wujud pengabdian. Semestinya, dalih berkontribusi dari jauh perlu dianggap sebuah retorika kosong jika pada saat yang sama keahlian otak-otak yang sudah diasah di pendidikan kelas dunia dengan biaya negara tersebut justru harus memperkuat ekosistem industri dan perekonomian negara lain yang sudah maju. Para awardee ini dibiayai miliaran rupiah untuk mendapatkan kemewahan bersekolah ke luar negeri agar mereka pulang sebagai agen perubahan yang ikut membereskan ketidakidealan tersebut. Ketegasan LPDP dalam menindak para pelanggar kini sangat dinanti. Tidak ada ruang bagi mereka yang menodai amanah rakyat dengan lari dari tanggung jawab membangun bangsa sendiri. Tanggung jawab sebagai anak bangsa yang disokong negara untuk memajukan ibu pertiwi tercinta. Tentu saja pemerintah tidak bisa menutup mata karena banyak pekerjaan rumah yang sangat besar untuk menyiapkan wadah, ekosistem riset yang menghargai inovasi, dan lapangan kerja yang memadai. Jika tidak, maka peribahasa hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, baik juga di negeri sendiri bakal kehilangan relevansinya di negeri ini. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Koar pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lia. Bagaimana Bu, ini kita melihat ada satu momentum baik nih untuk kemudian menertibkan para penerima LPDP yang belum mengabdi kepada negara. Silakan Bu, singkat padat saja. Betul ini Pak ya. Tapi kalau tidak salah mungkin sudah ada memang di situ di tengah-tengah nih Pak ya, perjanjian. Oh, sudah. Kalau misalnya sudah selesai kembali ke negeri kita. Sama juga dengan CPNS Pak ya. Sudah ada di situ bahwa rela ditempatkan di seluruh Indonesia di tempat mana saja. Jadi mungkin ini satu. Tapi masalahnya Pak ada lagi dilemanya ini. Beberapa orang-orang ahli kita itu yang bukan dibiayai negara, saya biar sendiri, ketika berhasil di luar negeri mau kembali membangun negaranya dengan rasa nasionalisme, tapi mereka tidak dihargai, ya. Akhirnya lari ke luar negeri lagi, mereka berkembang di sana. Jadi ini juga dilema juga ini Pak ini, ya. Jadi bagaimana negara kita itu juga jadi memang agak juga ini masalah ini, karena mungkin juga berpikiran di situ ya. Kalau saya sudah berhasil kembali ke negara kita, harus mungkin timbal tidak balik ditempatkan berarti ya. Sesuai dengan impiannya ya. Mungkin. Oke. Baik, terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Bagaimana nih Mas Koar, penghargaan dari negara kepada para putra-putrinya yang sudah belajar di luar, ketika kembali beberapa kali dulu ya kita dengar ya, itu ada cerita-cerita mereka tidak dapat penghargaan yang selayaknya. Bagaimana Mas? Jadi yang dibutuhkan itu sebetulnya adalah ekosistem. Ekosistem yang membuat Indonesia itu akhirnya menjadi rumah yang hangat, rumah yang nyaman bagi mereka-mereka yang memang memiliki kemampuan, kecerdasan, dan kemampuan untuk melakukan berbagai macam terobosan,
penelitian yang bermanfaat juga bagi masyarakat. Ini semua penerima LPDP pasti begitu ya? Harusnya seperti itu. Dan kalau penyaringannya benar, maka ya seperti itulah yang diharapkan. Karena ini kan investasi, Om Leo. Investasi itu pada titik tertentu itu kan membutuhkan return on investment. Imbal hasil. Imbal hasil yang jelas. Nah, ketika imbal hasilnya itu adalah berupa katakanlah misalnya sebagian orang mengatakan misalnya pengkhianatan, maka ini kan memedihkan ini. Pengkhianatan dengan tidak kembali ke Indonesia tadi dengan ya, tidak kembali dengan itu. Melecehkan negaranya atau kemudian jangankan dituntut untuk berkorban, sekedar kembali saja tidak. Nah, tetapi ini juga harusnya menjadi refleksi bagi negara ini, bagi negeri ini, untuk bagaimana membuat ekosistem tadi itu. Kita bisa mencontoh Malaysia dan Korea Selatan, yang mereka ini memberikan beasiswa kepada warga yang memiliki cemerlang, memiliki kotak cemerlang, tetapi ekosistemnya dibentuk sehingga ketika mereka nanti pulang mengabdi, itu mereka sudah tahu saya harus kemana, ladang yang harus saya pengabdian itu saya ada di mana, dan apa yang harus saya hasilkan. Dan tidak downgraded ya? Bukan. Jadi risetnya juga sudah digaransi, dijamin. Nah, ini momentum tadi yang saya katakan di awal, bahwa momentum kasus viralnya LPDP ini, DS ini, itu harus menjadi prinsip-prinsip yang ada di kedua belah pihak. Satu sisi bahwa perbaikan sikap moral tentang bagaimana memahami nasionalisme itu harus terus digencarkan. Tapi di sisi yang lain, nasionalisme juga bukan hanya menjadi slogan kosong. Dia harus diwujudkan dalam membentuk tadi ekosistem yang pas, ekosistem yang baik, atau rumah yang hangat, yang nyaman bagi mereka-mereka yang memang cerdas gitu. Mas Kohar, ini masalahnya sebenarnya karena suami dari DS ini belum kembali ke Indonesia menuntaskan kewajiban karena sudah menerima LPDP, atau karena perempuan ini, saya bilang perempuan saja, DS ini itu menunjukkan yang di video viralnya bahwa dia berganti kewarganegaraan atau anaknya ya? Anaknya. Nah, itu yang mana nih masalahnya? Kalau kemudian misalnya ternyata anaknya tidak berganti kewarganegaraan, apakah ini akan juga menjadi masalah atau bagaimana? Ya, kita melihat begini. Ini ada dua hal. Yang pertama ini kan pemicunya. Kalau pemicunya itu kan karena ada pernyataan cukup saya yang menjadi WNI, anak saya jangan. Sarkas ini ya? Sarkas yang mengatakan seperti itu. Sudah begitu ekspresi dia dengan kesenangan ya, kebahagiaan, kegembiraan memperoleh anaknya memperoleh paspor Inggris, itu tidak perlu lagi diambil-ambil ini paspor kuat. Meskipun faktanya memang itu termasuk salah satu faktor paspor kuat. Jadi terkesan tidak bersyukur dengan negaranya gitu. Tidak bersyukur, negara asalnya. Bahkan sebagian sebagian besar publik menganggap ini penghinaan. Gitu. Jadi bagaimanapun dia lahir di Indonesia. Dia dibesarkan di Indonesia. Dia bisa ke sana, anaknya bisa ke sana gara-gara jerih payah di Indonesia. Juga Indonesia. Jerih payah rakyat Indonesia loh. Yang didapat dari PPH karyawan, PPH badan, PPN, itu semuanya itu pajak. Bagaimana menertibkan sisa penerima LPDP yang belum menuntaskan kewajibannya, kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, bagaimana kita memastikan bahwa keramaian ini tidak berhenti di 1-2 kasus saja, tapi kita lokalisir penerima LPDP semuanya menjalankan kewajibannya? Ya, segala sesuatu harus dibuat sistem. Maka tadi ekosistem dibikin, tetapi pada saat bersamaan input untuk mengikuti LPDP ini juga harus dibuat sistem yang memungkinkan semua orang yang mendapatkan beasiswa dari LPDP, dia kembali dan menjalankan apa yang menjadi amanahkan di awal. Tidak boleh ada satupun itu orang yang kemudian mengingkari janjinya dengan cara ya apapun lah.
berkelit dengan cara bagaimanapun, itu kan bukti bahwa kelonggaran masih terjadi di situ. Nah, pengawasan harus diperketat, lalu yang dilakukan ya lakukan penalti dan beberapa langkah-langkah yang sekarang dicoba, penaltinya bukan hanya mengembalikan uang, tapi juga mengembalikan bunga plus pajak, plus. Nah, dengan cara begitu, maka pilihannya adalah mau pulang mengabdi atau membayarkan penalti kompensasinya itu. Jadi supaya apa? Supaya tidak ada yang berani untuk berpikir bahwa sudah ini fasilitas. Mengemplang kewajibannya. Mengemplang kewajiban. Ini bukan fasilitas. Ini investasi. Negara sedang melakukan investasi untuk memperbaiki mutu sumber daya manusia seluruhnya dengan cara transfer pengetahuan dari mereka-mereka yang cerdik pandai tadi itu. Bukan negara sebagai sponsor lomba gitu. Ya kalau selama ini dianggap seperti itu, kemudian enggan pulang, enggan mengabdi, maka ini memosisikan negara seperti sponsor saja, sponsor lomba, dan ini dianggap sebagai fasilitas prestis. Nah, ini sebetulnya juga perilaku korup, tetapi masih samar-samar. Nah, kalau kita lakukan ini dengan sistem pengawasan yang ketat, lalu kemudian dibenahi rekrutmennya, lalu yang ketiga adalah penaltinya juga sudah jelas, lalu yang keempat adalah dibentuk ekosistem yang membuat sehingga mereka yang pulang itu betul-betul tertarik dan kemudian bisa menuangkan ilmunya menjadi satu yang benar-benar bermanfaat. Gitu. Kita harap ini akan bergerak seperti yang kita sampaikan itu, Mas Kohar. Dan ke penerima LPDP juga ingat bahwa Indonesia adalah negara asalnya. Saya terima kasih Mas Kohar sudah hadir tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, pemerintah tidak bisa menutup mata juga karena masih banyak pekerjaan rumah yang besar untuk menyiapkan wadah ekosistem riset yang menghargai inovasi dan lapangan kerja yang memadai. Kalau tidak, maka peribahasa hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri bakal kehilangan relevansinya di negeri ini. Saya Leonard Samsudin, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.